Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Terapis TV. Sebagai Terapis TV yang sedang nganggur. Sama kita senasib, kita nganggur dan nganggur. Tapi untuk wilayah di luar Jakarta mungkin sudah beroperasional ya untuk outlet terapinya, untuk outlet refleksinya, massage segala macam. Tapi untuk di Jakarta sendiri belum ada tanda-tanda, hilalnya belum terlihat. Oke, langsung saja. Di konten kali ini kita akan membahas sebuah terapi. Kita hanya membahas ya, belum bisa mempraktekkan cara-caranya. Nanti kita akan menyusul videonya, insya Allah. Berikut ini adalah 5 jenis terapi yang umum digunakan untuk mengobati stroke. Penyakit stroke memang tidak dapat dipungkiri, termasuk masalah kesehatan yang ditakuti oleh banyak orang, apalagi yang sudah berusia lanjut. Oke. Mengingat memang semakin bertambahnya usia, maka risiko untuk terserang stroke ini juga jadi semakin tinggi. Perhatikan, semakin tua kemungkinan terkena stroke itu semakin tinggi ya. Ia juga termasuk dalam jenis penyakit kritis yang mengurangi kualitas hidup dan penderitanya, karena sekali sudah terserang stroke maka tubuh akan menjadi lumpuh. Jadi kalian harus berhati-hati, pola makan dijaga dari sekarang, entah itu sebagian maupun juga sepenuhnya, sehingga sulit untuk mengerjakan berbagai macam kegiatan sehari-hari dengan sendirinya. Jadi pasti harus mempunyai asisten khusus jika sudah terkena penyakit ini. Itulah mengapa bagi penderitanya memang tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi obat-obatan medis dari dokter saja. Medis memang penting, tapi tidak cukup kalau mengharapkan obat-obat dari tenaga medis, melainkan juga harus ditunjang dengan alternatif pengobatan yang lain. Termasuk diantaranya adalah butuh fisioterapi, berbagai macam jenis terapi yang ditawarkan untuk bisa memulihkan kondisi penderita stroke meskipun tidak pulih 100%. Kita langsung bahas, kasihan ada editornya yang ini belum banyak ngomong. Yang pertama adalah terapi fisik. Tujuan dari terapi ini umumnya dilakukan untuk menguatkan kembali otot-otot penderita stroke, karena memang biasanya orang yang sudah terserang stroke maka otot-otot tubuhnya akan melemah. Itu penyakitnya sangat berbahaya, jadi harus hati-hati. Yang kedua adalah terapi bicara dan bahasa. Nah, bicara dan bahasa itu ternyata untuk orang yang terkena penyakit stroke adalah sebuah terapi. Jadi kita yang masih diberi kesehatan harus selalu bersyukur kepada Allah masih bisa berbicara dan berbahasa. Bicara aja sangat penting untuk orang-orang yang sudah terkena penyakit stroke. Kemampuan bicara penderita stroke juga akan mengalami penurunan. Bicara jadi ngelantur dan juga tidak jelas, karena stroke ini akan menyebabkan kemampuan otot untuk mengontrol berbicara juga rusak. Jadi kalau kalian yang suka ngomongin orang, yang suka ngejelek-jelekin orang ini, kira-kira bicaranya rusak, itu kalian kena stroke. Umumnya ada terapis yang akan membantu pasien stroke dan juga melatihnya agar bisa berbicara sebagaimana sebelumnya. Jika seandainya gangguan yang dialami sudah terlalu parah, maka nantinya terapis akan mencari alternatif komunikasi yang lainnya. Sadis. Yang ketiga adalah terapi okupasi. Jenis terapi yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ataupun mengembangkan kembali kemampuan maupun keterampilan penting yang bisa dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari, seperti diantaranya adalah dengan melatih mengantingkan baju. Paham? Oke, tahu. Gosok gigi dan sejenisnya. Oh my god. Mengancingkan baju itu adalah masuk kategori terapi untuk penyakit stroke. Gosok gigi pun juga adalah ada manfaatnya untuk orang yang terkena penyakit stroke atau pasien stroke. Ngancing baju, gosok gigi itu bisa mengobati, bisa melatih orang yang kena penyakit stroke. Jadi kalian cewek-cewek ingat, orang stroke aja belajar mengancingkan baju. Jadi kalian jangan semena-mena seenak-enaknya buka kancing baju sama pasangan kalian yang belum sah. Kancingin baju kalian ketika kena stroke, jangan dibuka-buka. Yang keempat adalah terapi rekreasi. Jadi terapi ini akan dilakukan dengan tujuan adalah agar penderita stroke bisa kembali melakukan aktivitas atau meningkatkan kembali pada kegiatan-kegiatan yang dulunya mereka cintai sebelum terserang penyakit ini.
Seperti diantaranya adalah dengan memelihara hewan tertentu. Jadi orang penyakit stroke itu terapinya juga bisa seperti kalian bisa memelihara ayam, memelihara kucing. Untuk ibu-ibu, mohon maaf yang udah lanjut usia yang terkena stroke disarankan untuk tidak memelihara hewan yang bernama garangan. Jadi jauhi garangan lah. Yang kelima atau yang terakhir adalah terapi psikolog. Beberapa orang yang sudah terserang stroke umumnya menjadi lebih rentan untuk terserang gangguan mental, stres sampai dengan depresi. Sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi penyembuhan yang berjalan semakin lama. Terlebih lagi bagi orang lanjut usia yang terserang stroke. Untuk itulah maka juga dibutuhkan jenis terapi psikolog ini untuk membuatnya berpikir positif. Jadi jangan ada tekanan-tekanan yang negatif ya untuk teman-teman yang lagi mengasuh atau menyembuhkan atau menemani pasien-pasien stroke. Jangan terkena hal-hal yang bersifat menekan secara batin ataupun lahir. Bentuk-bentuk terapi biasanya akan diajarkan oleh dokter, bukan saya, dengan kondisi pasien. Bahkan juga tetap ada jenis terapi alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai pilihan, seperti diantaranya adalah akupunktur, kemudian juga pijat. Pijat ternyata bermanfaat untuk orang-orang yang terkena penyakit stroke. Jadi pijat itu walaupun konotasi yang negatif sebagai pemuas, bukan pemuas, sebagian maksudnya kan konotasi yang negatif. Untuk bapak-bapak pijat itu udah jelek konotasinya. Padahal terapisnya juga cowok begini loh, camkan itu. Ya teman-teman, pokoknya berhati-hati dalam hal apapun, khususnya bersangkutan kesehatan, dari pola makan, bergaul, berpacaran, bercengkrama, berzina, bermutu, bermain, dan semuanya. Berhati-hati pola makan dijaga, karena kalau sudah menginjak usia 40 ke atas atau 45 up, sudah rawan sekali terkena penyakit, berawal dari kolesterol dan segalanya. Darah tinggi akhirnya stroke. Ya, terima kasih. Mohon maaf untuk saat-saat ini terapi CV belum bisa memberikan konten-konten seperti tutorial seperti biasanya karena belum ada tempat prakteknya. Next video kita akan berusaha untuk memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, yang suka videonya silahkan di like dan juga boleh di share di grup-grup WhatsApp keluarga arisan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan I love you.